mungkin karena LPK-nya belum ada job restoran, si teman kita ini diarahkan untuk mengambil job kaigo atau pengolahan makanan seperti itu, dengan alasan si LPK tersebut mengatakan karena sekarang untuk job restoran di Jepang itu sangat sulit sekali ditemukan seperti itu ya. Apabila sekiranya teman-teman berhenti di tengah jalan atau tiba-tiba putus kontrak di tengah jalan, dampaknya itu adalah yang kena itu teman-teman kita yang angkat berangkat ke Jepang. Yang kena dampak itu adalah teman-teman kita yang ada di Indonesia yang akan berangkat ke Jepang seperti itu. Kemungkinan perusahaan tempat teman-teman bekerja tadi, mereka tidak mau lagi menerima orang Indonesia karena mungkin alasannya, wah dia 1 bulan 2 bulan udah minta pindah seperti itu. Action, minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini gue masih menginap di hotel ya. Jadi ini ceritanya masih lanjutan yang dari Osaka kemarin. Kalau kemarin itu gue ke Osaka karena ada suatu urusan, yaitu menjemput keluarga atau menjemput mama ayah lebih tepatnya. Sekarang gue lagi ada di hotel di Hiroshima ya. Dari display belakangannya itu udah jelas beda ya tampilan belakangnya. Kenapa gue bisa nyampai ke Hiroshima? Karena gue rencana pulang dari Osaka ke Fukuoka itu dengan Shinkansen, tetapi karena Taifu, Shinkansen itu cuma sampai Hiroshima saja, tidak ada sampai Fukuoka. Jadi gue memutuskan untuk naik Shinkansen dulu sampai ke Hiroshima, lalu menginap dan besok baru berangkat dengan Shinkansen sampai Fukuoka ya teman-teman. Jadi memang Taifu ini mengubah semua rencana. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang visa ya teman-teman. Jadi khusus untuk visa Tokutei Gino. Nah, jadi ya seperti yang gue sampaikan di video-video sebelumnya, untuk visa Tokutei Gino itu ada 2 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino ini. Nah, yang pertama yaitu adalah lewat lembaga. Nah, lembaga yang gue maksud di sini adalah lembaga yang bisa dibilang lewat lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Kalau misalnya pemerintah kan misalnya ada program G2G seperti itu ya. Kalau yang swasta kita udah tahu yaitu LPK ya teman-teman. Yang kedua adalah dengan cara mandiri. Nah, umumnya untuk cara mandiri ini prosesnya panjang sekali gitu. Karena kan semuanya kita yang ngurus, semua dokumen itu kita siapkan, nanti pengurusan paspor kita siapkan sendiri. Pokoknya semuanya kebanyakan kita ngurus sendiri seperti itu. Nah, jadi kan nanti agak sedikit rumit seperti itu kan, prosesnya panjang seperti itu. Jadi ada sebagian teman-teman yang mungkin nggak mau melalui atau menjalani proses yang cukup panjang itu dan memutuskan untuk berangkat ke Jepang dengan visa Tokutei Gino Ichigo melalui LPK seperti itu. Nah, untuk visa Tokutei Gino Nigo ini sebenarnya lebih enak seperti itu kan, karena ada 14 bidang dalam visa Tokutei Gino Ichigo dan sebentar lagi bakal 16 bidang ya, karena ada penambahan bidang yang lain. Nah, enaknya itu teman-teman bisa pilih job yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Misalnya ketika teman-teman ingin bekerja di hotel, teman-teman bisa pilih job hotel, mengambil SSW hotel. Atau sekiranya teman-teman itu pengen belajar pertanian di Jepang, teman-teman bisa ngambil job pertanian. Atau pengen bekerja di restoran seperti gue, teman-teman bisa mengambil job restoran seperti itu. Berbeda dengan magang ya, kita kan kalau di magang itu untuk milih job kan agak sulit gitu. Bisa sih bisa, tapi sulit seperti itu. Nah, selanjutnya yang enak itu dengan visa Tokutei Gino itu teman-teman bisa menentukan lokasi di mana teman-teman ingin bekerja. Jadi teman-teman tinggal pilih. Misalnya teman-teman ingin mencari job bidang building cleaning di daerah Kansai ya teman-teman, silahkan carilah TSK di sekitaran Kansai seperti itu. Biasanya akan banyak job-job cleaning di sekitaran Kansai. Atau misalnya teman-teman pengen cari daerah Kanto, teman-teman bisa memutuskan sendiri di mana teman-teman ingin bekerja dan job apa yang ingin teman-teman ambil. Selain itu juga teman-teman juga bisa negosiasi gaji. Misalnya teman-teman lihat lowongan di perusahaan A ternyata gajinya segini, lihat di perusahaan B ternyata gajinya beda lagi. Nah, teman-teman bisa perbandingkan itu dan teman-teman bisa pilih mana yang cocok sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi itu keuntungan dan enaknya dengan bekerja ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino ya teman-teman. Nah, tetapi walaupun seperti itu, ada beberapa problem yang pasti akan teman-teman hadapi, apalagi kalau sekiranya teman-teman itu melalui berangkat ke Jepang itu lewat satu lembaga, dalam hal ini LPK swasta ya teman-teman. Nah, jadi ada salah satu teman kita itu yang ingin berangkat ke Jepang melalui LPK ya teman-teman. Jadi teman kita ini dia ingin mencari job sesuai dengan keinginannya seperti itu. Anggaplah teman kita ini ingin mencari job restoran dan masuklah ke sebuah LPK seperti itu kan, dengan harapan nanti di LPK tersebut akan bisa melakukan job matching
di bidang restoran sesuai dengan keinginannya seperti itu. Tetapi setelah belajar gitu kan sekitar beberapa bulan seperti itu, ternyata saat LPK-nya itu mengumumkan ada job, ternyata job yang ada itu banyak job selain di restoran seperti itu. Kebanyakan jobnya itu job kaigo atau job pengolahan makanan seperti itu. Sementara teman kita ini pengennya di job restoran seperti itu. Jadi waktu salah satu teman kita ini sodang ke pihak LPK tersebut, dia mengatakan nggak ada. Apakah nggak ada job restoran seperti itu? Karena kan yang akhir-akhir ini keluar, yang sering keluar cuma job kaigo dan pengolahan makanan aja seperti itu. Nah, jadi mungkin karena LPK-nya belum ada job restoran, si teman kita ini diarahkan untuk mengambil job kaigo atau pengolahan makanan seperti itu, dengan alasan si LPK tersebut mengatakan karena sekarang untuk job restoran di Jepang itu sangat sulit sekali ditemukan seperti itu ya. Nah, sebenarnya ya kalau bisa dibilang job itu sulit di Jepang, itu sebenarnya tidak 100% benar ya teman-teman, karena tujuan visa Tokutei Gino ini kan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang ada di Jepang. Maka dibuatlah program visa Tokutei Gino ini agar orang asing bisa masuk ke bidang-bidang yang dirasa kekurangan tenaga seperti itu. Salah satunya restoran tadi seperti itu kan. Nah, kemungkinan karena teman kita ini dia memang bersikeras untuk job restoran, jadi dia memutuskan nanya ke gue gitu kan, "Bang, gimana nih sebaiknya Bang? Apakah diambil aja nih job kaigo sama atau misalnya pengolahan makanan?" Karena di LPK dia itu cuma ada job seperti itu dan LPK-nya terus memaksa dia untuk mengambil job tersebut. Nah, sebenarnya tidak ada salahnya ketika teman-teman mungkin mengikuti arahan LPK seperti itu ya. Tetapi balik lagi ke diri teman-teman, sama halnya seperti ini. Ketika teman-teman datang ke sebuah warung untuk makan, misalnya teman-teman tujuannya ingin makan mie ayam seperti itu. Oh, ternyata di warung tersebut nggak ada menyediakan mie ayam. Lalu warung tersebut menawarkan ke teman-teman untuk memesan nasi goreng saja seperti itu. Nah, semua itu kan balik lagi ke pilihan teman-teman. Apakah teman-teman menerima tawaran tersebut atau tidak seperti itu ya. Nah, tapi kalau sekiranya teman-teman menerima tawaran tersebut, artinya kan teman-teman memilih untuk tidak memilih untuk mengambil job lain yang melenceng dari keinginan teman-teman. Yang awalnya mungkin teman-teman itu pengen ngambil restoran, ya malah akhirnya ambil kaigo seperti itu, atau mengambil pengolahan makanan yang mana di LPK tersebut cuma ada job tersebut seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah seperti itu untuk mengambil bidang tersebut, untuk mengambil tawaran tersebut. Tetapi kalau sekiranya nanti teman-teman itu tidak sesuai ekspektasinya bekerja di Jepang, ternyata di kaigo nggak enak misalnya seperti itu kan, ternyata di pengolahan makanan nggak enak seperti itu, lemburnya sedikit misalnya ya, ini misalnya. Nah, akhirnya kan teman-teman merasa tidak nyaman dan tidak betah seperti itu. Karena kan awalnya teman-teman itu pengennya job restoran seperti itu. Tapi karena nggak ada di LPK tersebut, ya mau nggak mau ambillah job yang ada di LPK tersebut yang sesuai dengan yang ditawarkan seperti itu kan. Alhasil mungkin karena teman-teman tidak betah dengan job yang ditawarkan oleh LPK tersebut, nanti teman-teman mungkin mengajukan resign kurang dari 1 tahun seperti itu. Atau mungkin beberapa bulan nyampe di Jepang udah mengajukan resign seperti itu ya. Sebenarnya kalau sekiranya teman-teman itu diizinkan untuk resign, misalnya perusahaan nggak masalah teman-teman resign 1 bulan atau 2 bulan, ya nggak masalah sih teman-teman pindah seperti itu kan. Tetapi kadang ada juga nih beberapa perusahaan itu yang nggak mau dia teman-teman itu resign padahal baru bekerja 1-2 bulan seperti itu kan, karena mungkin perusahaan sudah menyiapkan dokumen segala macam effort untuk mendatangkan teman-teman ke Jepang seperti itu. Nah, sebenarnya dampaknya itu terjadi nanti apabila sekiranya teman-teman berhenti di tengah jalan atau tiba-tiba putus kontrak di tengah jalan. Dampaknya itu adalah yang kena itu teman-teman kita yang berangkat ke Jepang. Yang kena dampak itu adalah teman-teman kita yang ada di Indonesia yang akan berangkat ke Jepang seperti itu. Kemungkinan perusahaan tempat teman-teman bekerja tadi, mereka tidak mau lagi menerima orang Indonesia karena mungkin alasannya, wah dia 1 bulan 2 bulan udah minta pindah seperti itu. Nah, maka dari itu pertimbangkan lagi apabila sekiranya teman-teman itu pengen ngambil job seperti itu. Kalau misalnya sekiranya nggak sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa cari job lain seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sekiranya udah terlanjur masuk LPK, ternyata di LPK tersebut tidak ada job order restoran seperti yang teman-teman inginkan, atau anggaplah job-job lain seperti itu. Tidak ada job order lain seperti itu. Ya, pilihan yang paling baik yang bisa teman-teman lakukan adalah mencari LPK lain seperti itu. Atau kalau sekiranya teman-teman sudah lelah dengan LPK, mungkin ada sebagian LPK yang berbelit-belit, ribet, tidak transparan seperti itu ya. Teman-teman bisa coba apply visa Tokutei Gino
sendiri dengan cara cari TSK sendiri seperti itu ya. Karena banyak nih TSK-TSK yang menawarkan job order yang mungkin sesuai dengan teman-teman inginkan seperti itu. Karena sebenarnya di Jepang itu job itu banyak ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman cari yang di daerah Tokyo itu pasti semua bidang ada. Nah, yang kedua adalah saat teman-teman itu pengen mengambil job, sesuaikanlah job tersebut dengan keinginan teman-teman. Sesuaikanlah gaji dari job tersebut dengan ekspektasi teman-teman. Anggaplah misalnya teman-teman riset seperti itu kan, oh job untuk newcomer daerah Tokyo misalnya sekitar 20 mang. Nah, teman-teman pikirkanlah apakah job tersebut sudah cocok dengan teman-teman seperti itu. Atau kalau sekiranya teman-teman tidak masalah, tidak peduli dengan job yang mana aja, terserah, yang penting bisa bekerja ke Jepang, carilah pekerjaan yang mungkin gajinya mungkin teman-teman merasa cocok dengan kebutuhan teman-teman. Apalagi kalau sekiranya teman-teman yang sudah punya tanggungan di Indonesia seperti itu ya, yang mungkin sudah berkeluarga di Indonesia atau harus membantu keluarga di Indonesia seperti itu ya. Pikirkanlah job-job yang mungkin bisa menyelamatkan teman-teman dan keluarga teman-teman di Jepang seperti itu. Carilah job yang gaji pokoknya besar atau yang lemburnya banyak seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman itu merasa terpaksa untuk mengambil job, gue sarankan hentikan itu, carilah job yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau misalnya teman-teman tidak masalah dengan job yang tidak teman-teman inginkan, sesuaikanlah dengan gaji yang mungkin akan sekiranya menjadi alasan untuk teman-teman itu memaafkan job tadi seperti itu ya. Carilah gaji yang cocok, carilah gaji yang besar seperti itu. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau sekiranya teman-teman ngerasa tidak cocok atau misalnya merasa tidak betah dengan pekerjaan atau gaji yang ada di perusahaan teman-teman saat ini, dan teman-teman otomatis pasti ingin pindah gitu. Itu hal yang sudah sering sekali gue dengar gitu, yang datang, yang ngechat, teman-teman yang ngechat itu, bang gue baru 1-2 bulan masuk Jepang, pengen pindah bisa nggak, seperti itu. Kadang alasannya itu masalah gaji umumnya seperti itu kan, masalah lingkungan kerja seperti itu ya. Kalau mungkin 1-2 bulan mah memang masa-masa penyesuaian itu memang kurang nyaman ya teman-teman. Tetapi dampaknya tadi seperti yang gue bilang tadi, dampaknya itu akan berimbas kepada teman-teman kita yang berada di Indonesia yang pengen ke Jepang. Kemungkinan perusahaan di mana tempat teman bekerja tadi tidak ingin lagi menerima orang Indonesia seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Kalau mungkin sekiranya teman-teman diarahkan oleh LPK untuk mengambil job lain, ya itu gue serahkan lagi kepada teman-teman. Yang penting teman-teman itu mengambil keputusan dengan baik dan tidak menyesal dengan keputusan teman-teman. Tetapi kalau sekiranya teman-teman ngeyel, pengen ngambil restoran, saya maunya ngambil restoran aja seperti itu, seperti gue gitu kan, ya carilah LPK, TSK yang menyediakan job restoran tersebut seperti itu, agar nanti teman-teman tidak ada penyesalan saat berangkat dan sampai ke Jepang ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.